ada tugas dari Diklat CGP untuk mewawancari kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai diwajibkan. Apabila Ibu berkenan, bolehkah Ibu menceritakan sedikit banyak tentang pengambilan keputusan tersebut? Boleh, silahkan Firma. Nah, pertanyaan seperti ini, Ibu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara saya untuk mengidentifikasi dilema etika itu yang pertama itu saya mempertimbangkan apakah suatu kasus tersebut itu ada manfaatnya apa enggak, kemudian mempertimbangkan juga kerugiannya gitu kan. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah pengambilan keputusan akan berjalan dengan baik, tidak asal-asalan gitu loh ya. Kemudian yang kedua juga mengacu pada peraturan-peraturan yang ada gitu kan. Dengan cara seperti itu insya Allah juga pengambilan keputusan tidak asal-asalan juga gitu. Kemudian juga berbicara dengan orang yang bersangkutan. Jadi cara mengidentifikasi suatu dilema etika itu salah satu yang ketiga yaitu dengan cara berbicara dengan orang-orang yang bersangkutan. Jadi ada orang-orang yang memang memiliki kasus tersebut, saya ajak untuk berbicara terlebih dahulu, terus face. Setelah itu kami akan mengambil keputusan tersebut berdasarkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan orang itu. Terus dari identifikasi tersebut, karena tidak di dalam satu lembaga ini menjadi suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut untuk sebuah keputusan yang harus diambil. Ya dari identifikasi tersebut terkait dengan dilema etika biasanya kalau sudah dipertimbangkan masa-masa sesuai dengan apa yang saya identifikasikan tadi, insya Allah pengambilan keputusan akan berjalan dengan baik. Kemudian ya namanya 1-2 orang gitu kan kadang ya nggak setuju dengan keputusan tersebut gitu, yang memang ada gitu. Tapi kan yang penting saya udah berikhtiar untuk semaksimal mungkin mempertimbangkan berbagai macam hal. Kalau Ibu berkenan, bolehkah menceritakan salah satu kasus kasus untuk dilema etika itu sebenarnya banyak. Ya, contohnya gini, antara himbauan dari atasan, artinya kan dari yayasan itu sebenarnya terkadang kan banyak. Di antaranya kalau di naungan Yayasan Aksi Berjuang itu kita sebagai wanita gitu kan, anjurannya itu memakai kerudung yang agak besar dan longgar gitu kan, bahkan menutupi dada kan gitu. Nah, sementara setelah saya sosialisasikan dengan teman-teman gitu, biasanya kan ada yang setuju, ada yang enggak kan gitu. Namanya orang banyak, apalagi masih muda-muda gitu kan, inginnya ya apa kejengene sesuai dengan ide mereka sendiri kan gitu loh. Modis. Nah itu contoh-contohnya yang nyata seperti itu di rumah. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan? Tadi kan antara ibaratnya kepentingan yayasan dengan berpakaian atau memakai jilbab dengan kepentingan dari rekan kerja ibaratnya bawahan Ibu yang menginginkan penggunaan jilbab modis tadi. Nah, bagaimana cara Ibu itu menyikapi atau menjalankan kasus-kasus dari pengambilan keputusan tadi dengan dua
Oh, sudut pandang ibaratnya. cara saya mengambil dua sudut pandang dilema etika tersebut ya, gini biasanya saya sosialisasikan terlebih dahulu ya. Sosialisasikan itu artinya saya memberikan motivasi kepada guru-guru gitu ya, arti pentingnya jilbab yang agak longgar dan menutupi dada itu bagaimana gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ya saya rapatkan gitu kan, saya rapatkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat itu kan dibicarakan oleh orang banyak, sehingga kan dengan cara seperti itu kan suaranya kan enggak sama saya saja, tapi orang banyak gitu kan. Dengan seperti itu ya insya Allah yang semula tidak menerima keputusan itu akhirnya mungkin lambat laun akan menerima. Itu seperti itu. Terus, hal apa yang menurut Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif? Oh, yang paling efektif, yang paling efektif itu ya musyawarah untuk mufakat. Ya. Artinya di sini ya apa? Setelah sesuatunya itu saya musyawarahkan gitu kan, insya Allah ya lancar semuanya. Artinya kan sebelum saya rapatkan itu biasanya setelah saya mendengar kayak ini setiap harinya kan biasanya kan muncul terus itu permasalahan gitu kan. muncul itu kan. Nah itu biasanya kan saya telaah dulu. Nah saya telaah dulu biar caranya menyikapinya, karena dipelajari dulu gitu kan ya, dipelajari dulu. Kemudian ya dirembuk mungkin kalau ternyata kasusnya itu agak besar itu tuh biasanya ya saya minta pertimbangannya dengan yayasan gitu kan. Tapi kalau permasalahannya sedang atau kecil biasa-biasa saja ya mungkin dengan guru gitu, misalnya seperti itu. Berarti tergantung dari tingkat permasalahannya. Berat dan kecilnya kaitannya dengan siapa yang bermasalah, berarti seperti itu ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di zona etika? Apakah langsung diselesaikan saat itu atau ada prosedur lain atau prosedur yang dijalankan itu seperti apa? Gitu. Yang namanya permasalahan itu kompleks ya. Artinya di sini kadangkala ada permasalahan yang memang harus ketika saya ini selesaikan. Ada yang nanti gitu kan. Ada yang perlu penjadwalan terlebih dahulu. Dan prosedurnya seperti itu. Contoh yang mungkin langsung gitu ya. Yang langsung saya putuskan, misalkan ada anak jatuh di sekolahan gitu ya, kebetulan ini backgroundnya kan TK gitu kan. Nah, anak jatuh dan perlu adanya suatu tindakan gitu. Apakah ini saya bawa ke puskesmas, apa saya bawa ke rumah sakit terdekat, misalkan Honi gitu kan. Nah, itu perlu pertimbangan macam-macam. Harusnya gimana ini ya gitu kan. Nah, akhirnya saya putuskan langsung hari itu. Nah, tidak usah ke puskesmas, tetapi di rumah sakit Honi saja. Itu seperti itu. Ada kasus yang seperti itu langsung saya putuskan. Tapi ada juga yang secara prosedural. Artinya kan dijadwalkan terlebih dahulu. Gitu kan? Dijadwalkan. Oh, saya menerima ini misalkan seperti tadi itu, seperti jilbab tadi itu. Nah, itu biasanya kan saya jadwalkan terlebih dahulu, biasanya kan rapatnya kan hari Jumat. Nah, itu kan sebelumnya kan saya udah menerima ini, saya pelajari dulu. Nah, jadi yang namanya jilbab, kenapa yayasan ini apa menghimbau hal ini merupakan sesuatu yang wajib untuk perempuan, itu kan saya cari-cari browsing dulu gitu kan.
ini apa kelebihannya sebenarnya apa sih kok disuruh yang agak besar longgar gitu loh maksudnya gitu. Nah, sehingga saya juga punya bahan untuk itu menjelaskan pada guru-guru agar ya tidak hanya sekedar ngomong ini ya wajib dari yayasan kan tidak gitu, supaya apa rekan-rekan guru itu apa mantap untuk menerimanya kan harus saya beri wawasan. Bagus sekali ya. Berarti secara tidak langsung kalau sesuatu yang isi detail itu seketika langsung diputuskan karena kaitannya kebaikan untuk anak, di mana ketika kaitannya dengan rekan kerja maka butuh analisis terlebih dahulu. Ini pertanyaan yang terakhir Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Mungkin ada dari yayasan atau dari teman sejawat. Faktor-faktor yang mempermudah itu sebenarnya itu ya apa banyak ya. Di antaranya yang selama ini saya rasakan kalau permasalahan tadi udah saya sampaikan ke jenengan, permasalahan besar itu biasanya saya ya hubungannya dengan yayasan. Saya telepon, ini ada kasus seperti ini, solusinya bagaimana gitu kan. Nah lewat saran-saran dari yayasan itulah itu yang bisa mempermudah saya untuk memutuskan suatu dilema etika itu. Ya. Jadi yang pertama adalah dari yayasan. Kemudian yang mempermudah lagi faktornya yaitu dari dewan guru. Nah, dengan cara saya rapatkan, saya sosialisasikan terhadap guru-guru, saya kumpulkan gitu kan, baik itu di briefing pagi biasanya, kemudian hari Jumat seperti biasanya gitu. Nah itu bisa mempermudah saya. Apakah dari misalnya ini tadi jenengan mengungkapkan bahwa hal-hal yang membantu atau faktor-faktor yang membantu adalah berkonsultasi dengan yayasan dan merapatkan dengan dewan guru. Nah, ketika hasil rapat itu apakah keputusan tetap diambil dari diri jenengan sendiri atau berdasarkan hasil rapat tadi? Paling tidak itu kalau ada saran-saran dari yayasan itu misalkan yo baik gitu kan. Nah itu kan juga masih saya pertimbangkan sebenarnya, tidak harus ini loh dari harus ada penyaringan gitu ya. Iya, karena kadang kan yayasan kan antara teori dengan realita itu juga kadang kan gitu ya. Paling tidak kan saya udah ngomong ke tadi loh. Sekali gitu, ibaratnya meskipun masukan dari berbagai pihak banyak, tetap ada saringannya ya Bu ya, dianalisis terlebih dahulu. Oke. Ini yang terakhir kalinya, tadi yang terakhir, sekarang yang terakhir kali. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, salah satunya kasus dilema etika pada penggunaan jilbab, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Hikmahnya yang saya ambil itu sebenarnya satu ya, saya bisa mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya loh ya. Jadi semakin banyak kasus-kasus yang ada buat saya bisa mempertimbangkan kasus tersebut dengan sebaik-baiknya loh ya. Ya paling orang harapannya itu kasus tersebut itu menjadi baik solusinya gitu loh, mencari solusi karena sudah terbiasa gitu kan. Nah, kemudian bagi saya sendiri juga itu bisa menambah wawasan pengetahuan saya dengan berbagai kasus yang ada. Oh ini jadi rada enteng gitu loh, ini solusinya gitu. Jadi ada pengalaman tersendiri ya Bu ya? Iya gitu. Oke, ampun Bu, begitu saja wawancara dari saya. Mungkin di lain kesempatan apabila ada tugas-tugas
lain lagi yang sekiranya membutuhkan jenengan, bolehkah saya meminta bantuan jenengan lagi? Silakan, monggo. Bisa selalu Ibu, Ibu. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustazah. Mohon maaf nih Pak, Ya silakan Ustazah. mengganggu waktunya sebentar. Yang bisa kami bantu Ustazah? Ini Pak, saya tuh mendapatkan tugas dari Diklat CGP untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam sekolah tersebut. Oh gitu. Ya silakan Ustazah. Nanti kalau saya bisa menjawab tentang apa yang jenengan tanyakan, insya Allah akan bisa. Kan Pak, jadi gini Pak, selama Bapak jadi kepala sekolah tentunya kan ada berbagai macam masalah yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, di mana masalah tadi itu kaitannya ada dilema tersendiri dalam mengambil keputusan. Apabila ada, bolehkah Bapak menceritakannya kepada saya? Oh ya. Terima kasih. Yang pertama, tentunya setiap orang punya masalah. Apalagi di sekolahan banyak dari komponen siswa, guru, orang tua. Tentunya dalam meliputi komponen tersebut ada banyak masalah. Alhamdulillah kebetulan di kami yang terkait masalah dilema khususnya yang saya tanyakan, utamanya tadi dilema etika itu ada. Di antaranya yang dilema etika itu seperti halnya kemarin. Kebetulan di sini itu kan ada 2 program Ustazah, yaitu program full day dan program boarding. Full day itu adalah anak berangkat mulai jam 7 sampai setengah 3, sedangkan untuk yang boarding itu anak kita kelola selama 24 jam, selama 1 bulan dan sampai pembelajaran selesai. Nah, di situ untuk kasus kemarin yang dilema itu terkait dengan ujian sekolah kelas 9. Kebetulan bulan lalu, ya tetap masih di bulan ini ya, misalnya bulan April maaf, itu kami mengadakan ujian sekolah. Yang mana ujian tersebut bertepatan di bulan Ramadan. Untuk bulan Ramadan, anak-anak boarding kan di rumah, sedangkan anak-anak boarding kan di pondok. Nah itu kami ada masalah. Yang pertama terkait dengan ujian itu kan hasilnya yang berangkat kelas 9 saja. Sedangkan untuk kelas 7 dan kelas 8 secara efektifnya itu kan diliburkan atau belajar daring kemarin instruksinya dari dinas. Nah, sedangkan kami itu mempunyai masalah yang sangat dilema sekali. Yang pertama, bila kelas 7, 8 kita liburkan untuk yang full day, untuk yang boarding ini kan kalau di pondok itu apalagi puasa, dia kan inginnya pulang Ustazah. Nah, waduh ini anak pondok itu baru masuk, terus kok nanti ada ujian libur, terus nanti masuk lagi, itu kan satu pelajaran juga ya efektif, 2 juga kalau di pondok yang lainnya libur, dia juga iri, timbul rasa iri dengan teman-temannya lain. Sehingga kami di situ itu sempat berdebat banyak dengan ustazah terkait hal tersebut. Karena apa? Satu sisi baiknya kalau ujian itu harus libur atau daring, satu sisi kalau nanti daring anak-anak yang di pondok juga kacau, pinginnya pulang gitu. Nah itu ustazah. Untuk dari permasalahan tadi ya Pak ya, Iya. ketika yang tadi itu, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus tadi termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral? Oh gini Ustazah, yang pertama untuk dilema etika, setahu saya ya Ustazah, itu bahwasanya kita itu mempunyai permasalahan yang dimana itu kita sulit memutuskan karena berhubungan dengan etika. Maksudnya etika itu kita kan satu sisi kita pengennya meliburkan, tapi etika kita anak-anak nanti kan belum terjadi. Yang kemarin sebelum
sebelum ujian itu kan belum, kan ada rapat dulu saja. Jadi kan satu sisi mau diliburkan, satu sisi tidak diliburkan. Itu sebenarnya libur yang ini masuk. Maksudnya ini kan etika kami kepada anak-anak yang di pondok ini, kita jaga yang itu saja. Gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya itu saya masukkan dalam termasuk diantaranya di 5 itu. Berarti tidak ada bujukan moralnya ya. Ada. Ya. Soalnya sama-sama benar ya. Iya, jadi maksudnya dari meliburkan juga benar, yang sini masuk juga benar. Maksudnya yang ini biar anak-anak di pondok itu juga temannya juga masuk gitu. Gitu. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tadi, terutama untuk kasus-kasus yang tadi antara diliburkan dan tidak diliburkan, di mana keduanya tadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, akhirnya ya itu sebenarnya kami rapat dulu saja. Jadi 1 minggu sebelum ujian kita akan ada fiksasi nanti mau planningnya seperti apa. Jadi rapat saja. Setelah rapat karena memang belum bisa diputuskan, maksudnya belum bisa deal. Dari saya itu pengennya masuk, anak sebagian besar juga masuk. Akhirnya kita menemui jalan dulu saja. Jadi kita tenang dulu, rapat kita tunda dulu, kita cari yang terbaik bagaimana. Akhirnya kita tunda terlebih dahulu untuk dijadwalkan di kemudian besoknya. Ibaratnya kita coba bahas lagi, gitu Ustaz. Caranya gitu ya Pak, yang menjadikan pikiran dulu. Iya. Harapan tetap mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Iya. Tidak merugikan individu. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Kalau keputusan itu kan banyak Ustaz. Kalau terkait dengan keputusan yang dilematis kayak masalah ini tadi, yang pertama ya kita semua orang kan punya ego Ustaz. Saya sebagai kepala sekolah juga punya ego, Ustaz-Ustaz juga punya ego. Tentunya ketika kita di sebuah sekolah mengandalkan ego, nanti kan tidak jadi Ustaz. Saya pengennya harus saya yang benar, misalnya Ustazah, ini nggak bisa Pak. Nah nanti kan nggak baik Ustaz. Jadi kita tetap ditenangkan dulu, terus kemudian kita berpikir sama-sama, kita tujuannya apa. Nanti kalau dari tujuan tersebut, insya Allah tercapai. Karena waktu mungkin rapat-rapat yang kemarin kita hanya mementingkan ego semata, bahwasanya tujuan kita baik, tujuan kita benar, Ustaz juga sama punya tujuan yang benar, sehingga kan nggak ketemu. Tapi di dua pendapat tersebut tentunya ada yang terbaik. Oleh karena itu di jeda rapat selanjutnya kita memutuskan bahwasanya karena tujuan kita adalah pondok, untuk mengadakan pondok, akhirnya anak-anak tetap dimasukkan dalam tanda kutip bahwasanya untuk yang ujian kita khususkan di kelas atas semuanya, kelas atas full steril. Untuk yang kelas bawah kita gunakan dan masjid termasuk lab kita sebagai kelas alternatif. Dengan catatan semuanya harus dalam kondisi yang terkondisikan, tidak ramai maksudnya karena ujian. Berarti pengambilan keputusannya semuanya masuk dengan catatan tadi pembagian kelas atas di kelas atas disterilkan khusus ujian saja. ujian saja. Yang kelas bawah untuk pembelajaran dalam tanda kutip harus semuanya steril, maksudnya tenang. Alhamdulillah akhirnya pun semuanya bisa menerima karena kita tujuannya adalah untuk menguatkan anak-anak yang pondok. Jadi yang kelas bawah dapat ilmunya ya Pak ya, yang kelas atas juga bisa mengikuti ujian dengan tenang. Nah, terus hal-hal apa yang menurut Bapak sebagai tantangan dalam mengambil keputusan tadi Pak? Untuk tantangannya ya Ustaz, kami dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan baru karena pondok ini kan unik Ustaz, bahwasanya anak itu sering bertumbuh dan berkembang, utamanya di masa-masa SMP. Anak-anak kan banyak ingin mencari jati diri, sehingga banyak masalah-masalah atau banyak hal-hal, dan tidak hanya masalah, kelebihan-kelebihan mereka yang muncul banyak.
Dan terkait hal tersebut tantangannya adalah bagaimana kita bisa sama-sama solid untuk memajukan sekolah kami. Dan alhamdulillah bisa. Ya, artinya sama-sama kompak. Iya, alhamdulillah. Meskipun rapat-rapat sebelumnya kan kita sempat maksudnya iya ya nggak cocok gitu lah. Namanya juga orang ya tetap kalau kita modelnya di rapat ya rapat, sudah ya sudah gitu. Saling menghargai. Misalnya rapat walaupun kita kok nggak cocok, ya memang nggak cocok kalau rapat. Maksudnya pendapat kita belum cocok ya sudah. Tapi kalau sudah keluar rapat ya kita coba untuk tenang. Meskipun itu sulit, maksudnya sulit untuk saling menyatukan. Tapi saya tidak malu sudah. Bila saya salah itu saya minta maaf sama Ustaz Sada. Dan Ustaz Sada pun sama, maksudnya akhirnya kan dengan meninggalkan ego kita masing-masing kan kita juga tahu oh tujuan saya itu bukan berarti kita harus masuk terus tidak. Bahwasanya kita itu punya tujuan utama. Dasarnya tujuannya sama, Iya. tapi ide dan dasarnya Iya. yang berbeda seperti itu yang sulit untuk disatukan. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ketika Bapak mendapatkan sebuah masalah dalam satu lembaga tadi langsung diselesaikan pada saat itu atau melalui penyelesaian dan bentuk prosedur seperti apa kalau misalnya melalui penyelesaian tadi? Untuk penyelesaian masalah, jika hal itu kok dirasa ringan, segera kami putuskan selesai. Tapi jika seperti hal tadi itu kan menyangkut siswa, terus kemudian menyangkut orang tua dan ujian juga, ya kalau memang di levelnya agak menengah ke atas kita koordinasi. Karena saya sadar saya ini manusia biasa dan banyak kekurangan. Gitu. Oleh karena itu kalau kita sama-sama dalam hal koordinasi, orang kan punya pendapat sendiri-sendiri. Bisa saja pendapat mereka yang benar atau teman-teman kita yang benar. Intinya musyawarah untuk Musyawarah. kalau masalahnya menyangkut dengan murid dan wali murid serta masalah dengan lembaga. Iya. Selanjutnya kita, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus penerima etik? Kalau untuk seorang, ya semuanya membantu standar. Di sini semuanya itu berbeda. Jadi termasuk misalnya Bu Bersian atau Pak Satman, semua termasuk anak-anak. Kadang anak-anak itu celetuk punya celetuk, kalau sekolah ini dikasih ekstra misalnya masak. Kadang kan idenya hanya mungkin bersama data, tapi itu mungkin bisa jadi inspirasi bagi kami. Oleh karena itu saya sadar tidak ada seorang yang spesial di sekolah ini, termasuk saya bukan orang yang spesial. Bahwasanya semuanya adalah spesial semua. Bahwasanya semuanya bisa memberikan warna yang baik untuk sekolah ini. Jadi menerima berbagai macam masukan yang datang demi kepentingan sekolah dan demi kemajuan sekolah kita. Insya Allah seperti itu saja. Meskipun tidak jarang bahwasanya kritikan itu kan pedas saja. Bahwasanya kami juga memahami, kami juga manusia. Bahwasanya kami ketika dikritik pun kami kadang juga emosional. Terasa tidak? Iya. Tapi kita juga tahu kalau tadi kita sudah tenang, bahwasanya oh kadang omongan orang itu atau omongan anak itu, omongan guru itu ada benarnya. Ini yang menganalisis terlebih dahulu ya Pak ya, disampaikan kritikan-kritikan yang bagus ya Pak ya. Nah, terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dirinya tadi? Iya, untuk hikmah gitu ya Ustazah. Bahwasanya hikmah yang saya dapat di sekolah ini adalah kita selalu bergotong royong itu memudahkan kita. Kita kadang tidak tahu bahwa jalan kita itu agak bengkok kiri maupun bengkok kanan. Tapi dengan adanya teman-teman yang mengingatkan kita, oh Pak jalannya keliru, nah itu bisa kita bisa enak dalam berjalan. Bisa terus bisa sampai tujuan kita, yaitu bagaimana meningkatkan pembelajaran yang baik, efektif dan bermanfaat untuk anak-anak. Rekan kerja, partner itu ibaratnya spion ya Pak ya, spion yang bisa mengarahkan diri kita, karena sejatinya
semuanya benar dan tidak semuanya salah. Iya, betul Ustaz. Aduh, Masya Allah, subhanallah, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dengan wawancara bersama Bapak ini. Semoga kedepannya SMP IT Usman bin Affan bisa maju lagi dan bisa berkembang lagi. Intinya terima kasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Ustaz. Mohon maaf bila di perkata saya ada yang salah. Kita Bagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri.